Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jimmy Pratama. Pada pertemuan 12 ini kita akan membahas video dalam multimedia. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah dijelaskan yang namanya teks, terus gambar, terus audio, terus animasi. Ini yang terakhir itu adalah video. Nah, dalam pertemuan kali ini kita harus tahu dulu nih, apa sih video? Kalau secara singkatnya, video adalah sebuah foto, kumpulan foto yang dalam satu detik itu ada, misal contoh kita ada punya 25 foto, lalu kita gabungkan menjadi satu. Nah, jadi satu detik itu ada 60 foto yang kita play, kita jalankan. Nah, jadi seakan-akan itu memberikan ilusi bahwa itu adalah foto tersebut bergerak. Nah, ini kan ada 25 per detik ya. Nah, 25 itu yang namanya FPS, frame rate per second. Jadi frame rate per second ini dalam satu detik itu ada 25 foto, atau 30 juga ada, atau 60. Semakin banyak foto, itu bakal semakin banyak foto di dalam satu detik, itu bakal semakin mulus videonya. Nah, gimana kalau semakin kecil? Dia bakal terlihat patah-patah. Video itu terasa patah-patah, atau teman-teman yang sering dengar itu yang namanya stop motion ya. Ini stop motion itu karena frame rate-nya FPS-nya kecil, jadi dia seakan-akan itu patah. Nah, lalu kalau menurut literatur ya, itu video itu adalah media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar bergerak dan dapat memberikan ilusi atau fantasi. Nah, yang tadi ya FPS ya. Nah, setelah itu kita masuk yang namanya teknologi pertelevisian di dunia ini. Nah, dia ada 4 format. Yang pertama itu adalah NTSC, PAL, SCAM, sama HDTV. Nah, yang di NTSC itu dia digunakan di negara-negara ini. Nah, lalu ini adalah resolusi ya. Jadi resolusi TV itu bukan titik-titik, dia tapi per baris. Dia TV kita itu dari kiri ke kanan dia baris ya. Mungkin teman-teman sering lihat tuh ada baris titik, baris 1, 2, 3. Dia kalau di NTSC ini dia ada sebanyak 525 baris dengan kekuatan pancarannya ini itu 60 Hz. Biasanya kekuatan pancaran ini yang digunakan itu setengahnya, yang menampungnya. Setengahnya itu adalah FPS-nya. Biasa sih setengah diambil, makanya dia dijadiin 30 FPS. Nah, lalu yang kedua itu adalah PAL. Itu barisnya lebih banyak, itu 625, lebih padat. Terus refresh rate-nya itu 250 refresh rate. Terus ini digunakan di Eropa atau di Indonesia. Indonesia pakai ini. Lalu FPS itu dia ada 25, setengah dari 50. Dan yang ketiga itu ada yang namanya SCAM. Nah, ini sama resolusinya sama PAL, cuman beda, dia 25 Z. Cuman nggak tahu kenapa sekarang format ini jarang sekali digunakan, banyaknya di NTSC sama PAL. Nah, kenapa? Mungkin yang terakhir itu HDTV. Nah, HDTV ini udah, teman-teman di TV sekarang itu kan udah sering nih ngeliat
aspek rasionya itu dia persegi panjang, nggak petak lagi. Biasa kan TV zaman dulu kalau teman-teman lihat itu bentuknya agak petak. Nah itu dia menggunakan 4:3. Nah sedangkan yang sekarang itu kebanyakan menggunakan 16:9. Nah untuk teknologi pertelevisian sekarang sih belum mampu. Kalau di Indonesia sendiri kayaknya belum, saya kurang update ya untuk televisiannya. Sepertinya belum ada yang sampai 2K, 4K atau 8K untuk penyampaian televisi ya. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu ini bakal bisa ke Full HD. Full HD kayaknya sudah ada, atau 2K atau 4K atau 8K. Nah, di sini karena apa sih bedanya NTSC sama PAL? Nah, kalau teman-teman menggunakan NTSC memang bisa diputar di komputer teman-teman. Cuman kalau teman-teman mau masukin ke TV, dia kan bakal di burning dalam bentuk CD. Nah, CD ini kalau diputar, kalau misalnya nggak sesuai format, dia nggak bakal muncul gambarnya, jadi bakal ditolak. Jadi dia ada formatnya masing-masing setiap negara. Begitu sebaliknya, PAL nggak bisa ke NTSC, NTSC nggak bisa ke PAL. Nah ini sih kebanyakan anak-anak broadcasting ya tahu ini. Nah untuk selanjutnya kita masuk ke format video. Nah format video ini banyak teman-teman mungkin sering dengar MP4. Nah itu bukan format videonya, itu adalah file penampungnya. File penampungnya itu apa? Itu MP4. Nah ini yang saya share, saya masukin di sini. Ini beberapa format yang sering digunakan ya. Terus yang pertama itu ada H264. Ini dia keluarnya tahun, saya lupa tahun berapa. Ini lumayan baru juga. Ini udah sampai 2K kalau nggak salah, formatnya itu sampai 2K atau 4K ya. Nah sekitar itu. Nah lalu filenya itu adalah MP4. Nah lalu yang terbaru itu ada H265. Itu dia sampai 8K. Formatnya tetap sama, itu MP4. Terus ada AVI, teman-teman mungkin udah jarang ya sekarang pakai AVI ya, udah banyak pakai MP4 atau MKV. Nah terus dia ada yang namanya MPEG. Nah MPEG ini populer banget khususnya di MPEG 4 sih, yang extensionnya atau file penampungnya itu adalah 3GP. Di tahun 2010-an itu sangat populer sekali di Indonesia. Nah lalu dia banyak nih MPEG nih, ada MPEG 2, MPEG 3, MPEG 4. Nah kenapa saya masukin di sini? Kebanyakan kalau misalnya dia MPEG 2, MPEG 1 itu masih MP4. Nah yang terakhir itu ada yang dari Apple, itu QuickTime extension, itu ada Move. Nah lalu kenapa MKV nggak masuk di sini? Masuk. MKV itu adalah sebuah file penampungnya. Dia secara universal, dia bisa diputar di mana aja. Nah cuman dia basisnya free sih, nggak bayar. Makanya sering banyak format yang menggunakan MKV karena nggak berbayar, lalu dia universal. Nah lalu apa sih keuntungan video? Nah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman kan sudah dijelasin tuh kegunaan teks itu apa, kegunaan gambar itu apa, kegunaan audio itu apa, animasi itu apa. Yang terakhir ini kita masuk ke video. Kenapa
Video ini merupakan media yang paling efektif untuk menyampaikan informasi. Kenapa? Karena pertama, itu orang nggak bosan. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau nggak orang itu nggak udah bosan, informasinya itu mental atau nggak masuk. Makanya orang lebih tertarik melihat video dibandingkan membaca koran. Memang ada beberapa orang yang suka membaca teks aja kayak novel, tapi kebanyakan orang suka menonton video atau melihat gambar-gambar. Jadi informasi itu disampaikan oleh gambar-gambar dan suara. Nah, jadi dia lengkap nih, dia ada gambar, terus gambarnya itu seolah-olah bergerak, lalu dia diisi dengan suara. Makanya video dibilang media paling dinamik serta efektif untuk menyampaikan suatu informasi. Beda dengan teks. Kalau teks kan dia hanya sebatas seperti teks doang, lalu ada yang teks sama gambar. Itu di koran sudah mulai ada teks di gambarnya, terus audio aja agak kurang juga menyampaikan informasi karena nggak ada visualnya. Lalu ada animasi, ini lumayan bagus, cuman kebanyakan orang menyampaikannya itu untuk section penting aja karena agak sulit ya dibuat, karena dia harus gambar dulu, harus digerakin. Nah, yang paling simpel itu adalah video udah ada yang namanya camcorder ini bisa merekam langsung, jadi lebih mudah buatnya. Nah, lalu kita masuk yang namanya editing video. Nah, editing video ini sebenarnya dia adalah kita tuh menyusun. Biasanya kan setiap kita merekam sesuatu, kita ada jeda-jedanya. Tahu ada scan 1 kita rekam, terus ada scan 2 kita rekam, scan 3 kita rekam, scan 4 sampai ke yang terakhir. Nah, proses editing inilah untuk menyatukan klip-klip tadi kita susun, lalu kita kasih efek, lalu kita kasih transisi. Yang terakhir kalau sudah semua udah oke menurut kita lakukan rendering itu adalah proses untuk mengeluarkan sesuatu yang sudah kita edit ke dalam file. Nah, kalau di memberikan efek itu banyak ya, kita bisa ada color correction, ada menambahkan filter tertentu atau memberikan efek-efek tertentu banyak. Nah, kalau transisi klip ini dia biasanya ada antara klip itu kan ada jeda. Nah, ada jeda ini kita masukin yang namanya transisi, jadi dia kelihatan smooth. Banyak cara sih, ada juga kita nggak perlu pakai transisi, bisa kita main di ketukan nada. Cuman nanti saya akan ajarin dia kayak mana sih contoh cara buat transisi, gimana sih masukin efek pada editing video. Nah, lalu sampai di sini dulu pertemuan kita di section pertama ini. Nah, section keduanya nanti saya akan mengajarkan tools yang ada di Photoshop. Terima kasih.